Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lutfi Fahmi. Oke, perkenankanlah kali ini saya untuk mengkaji salah satu materi yang ada di bukunya Lee dan Owens yang berjudul Multimedia Based Instructional Design. Pada bagian 1 yang berjudul Pengkajian dan Analisis Kebutuhan Multimedia. Nah, sebenarnya pada bagian 1 ini terdapat 14 bab. Namun, di sini saya hanya akan mengkaji 2 bab saja, yaitu bab 5 dan bab 6 mengenai analisis teknologi dan analisis situasi. Oke, mari kita masuk saja ke analisis teknologi. Nah, analisis teknologi ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, memungkinkan pendekatan terukur dan bertahap untuk teknologi multimedia. Yang kedua, menghadirkan fleksibilitas untuk memecahkan masalah bisnis di lingkungan teknologi. Yang ketiga, memberikan informasi dalam pemilihan media. Nah, analisis teknologi sendiri ini memiliki 7 aktivitas di dalamnya. Yang pertama yaitu kegiatan 1, menganalisis teknologi komunikasi yang tersedia. Tujuannya yaitu untuk menilai teknologi yang tersedia untuk komunikasi dasar dengan cara menentukan teknologi mana yang saat ini digunakan. Apakah itu konferensi telepon, apakah itu email, apakah itu chat room, apakah itu newsgroup, ataukah di server seperti itu. Kemudian kegiatan 2 yaitu menganalisis teknologi yang tersedia untuk referensi atau dukungan kinerja. Nah, di sini ada 2 tahapan di kegiatan 2. Yang pertama yaitu menentukan apakah materi referensi online dalam bahasa HTML dan dokumen terkait itu tersedia atau tidak. Kemudian menentukan apakah karyawan memiliki akses ke file dukungan kinerja atau sistem bantuan atau tidak. Nah, untuk kegiatan 3 yaitu menganalisis teknologi yang tersedia untuk pengujian dan penilaian. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui teknologi yang tersedia untuk pengujian dan penilaian. Sama seperti kegiatan 2, di sini juga ada 2 langkah tahapan, yaitu pertama, menentukan apakah penilaian diri elektronik, pengujian atau sertifikasi tersedia atau tidak. Yang kedua, menentukan masalah keamanan. 2 masalah keamanan yang sering ditemui pada pengujian dan penilaian internet atau intranet itu adalah autentikasi pengguna dan kerahasiaan informasi. Kemudian di kegiatan 4 yaitu menganalisis teknologi untuk distribusi. Tujuannya yaitu untuk mengetahui teknologi yang tersedia untuk distribusi atau pelatihan dukungan kinerja. Nah, di sini juga ada dua langkah yaitu tentukan apakah disket, materi referensi, file bantuan, atau materi lain digunakan untuk kursus. Jika iya, bagaimana distribusinya? Terus, langkah kedua yaitu menentukan apakah protokol transfer file atau FTP digunakan untuk mengunduh kursus atau file. Kemudian di sini ada kegiatan 5 yaitu menganalisis teknologi untuk pengiriman. Tujuannya untuk mengetahui teknologi yang tersedia untuk penyampaian pelatihan atau dukungan kinerja. Kemudian kegiatan 6, menganalisis keahlian. Tujuannya untuk menganalisis desain dan pengembangan teknologi dan keahlian pemeliharaan. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan 7, yaitu mendokumentasikan hasil. Maksudnya di sini yaitu mendokumentasikan semua hasil, kontak, temuan, dan mencatat teknologi semua tambahan yang digunakan dengan detail yang sesuai. Oke, itu saja untuk analisis teknologi. Kita masuk ke analisis situasi. Nah, analisis situasi sendiri ini mempunyai 4 tujuan. Yang pertama, mempertimbangkan faktor-faktor dalam mengembangkan tujuan dan sasaran yang realistis. Kedua, merancang strategi dukungan kinerja atau strategi penyampaian multimedia yang efektif. Yang ketiga, menghasilkan wawasan tentang tahap desain untuk memastikan kinerja pekerjaan yang sukses. Yang keempat, membantu mengungkap hambatan dalam mentransfer dan melakukan keterampilan kerja. Kemudian di sini analisis situasi juga mempunyai 3 kegiatan, yaitu pertama adalah analisis lingkungan kerja, yang kedua analisis lingkungan pengiriman, dan yang ketiga adalah mendokumentasikan hasil. Kegiatan 1 atau analisis lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor. Di sini ada 9 faktor, yaitu pertama faktor fisik dan lingkungan, kedua dukungan manajemen untuk pelatihan dan pengembangan karyawan, ketiga umpan balik, keempat proses kebijakan kerja, kelima ada faktor pemberdayaan, keenam ada pelatihan dan pendampingan, ketujuh ada masalah keamanan, kedelapan ada faktor delegasi dan kontrol, dan terakhir ada faktor kerja tim. Kemudian kegiatan 2 atau analisis lingkungan pengiriman ini
Nah, di sini ada faktor dalam lingkungan pelatihan yang dapat mempengaruhi transfer pembelajaran ke lingkungan kerja ada 3. Yang pertama, akses ke pelatihan. Yang kedua, ketersediaan instruktur pelatih dan mentor. Yang ketiga, faktor fisik dan lingkungan seperti kebisingan atau suhu. Nah, kegiatan 3 yaitu mendokumentasikan hasil. Nah, di sini kita diharapkan bisa bersikap peka terhadap kerahasiaan karyawan dan bagaimana hasil analisis dilaporkan, serta mendokumentasikan hasil analisis untuk digunakan dalam tahap desain, pengembangan, dan implementasi. Ini untuk ringkasannya. Jadi dari analisis teknologi ini, kita dapat memperoleh atau mengetahui kemampuan teknologi dari sebuah organisasi. Nah, kemampuan ini sangat penting dalam menentukan media yang tepat untuk organisasi tersebut. Nah, sedangkan dari analisis situasi, kita dapat memperoleh informasi tentang lingkungan tempat pekerjaan dilakukan dan di mana pembelajaran potensial mungkin berlangsung atau bisa dilaksanakan seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.